Dua orang sahabat ini selalu bersama dan terus bersama untuk mencari kesenangan, sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang peselancar yang membuat hidup mereka berubah. Ya, film dengan judul Brave yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu ini akan menceritakan kisah menarik mereka. Mereka berdua ini adalah Pikelet dan Looney, sepasang sahabat yang hampir tidak pernah terpisahkan. Namun meskipun begitu, sifat mereka tidaklah sama. Looney adalah anak pemberani dan bahkan tidak takut akan kematian, sementara Pikelet takut akan hal itu dan lebih banyak pertimbangan. Siang itu Looney mengajak Pikelet untuk bersenang-senang menghentikan sebuah truk yang melintas. Mungkin ingin bikin konten, namun Pikelet tidak berani dan hanya jadi penonton saja. Ya, Looney mendapat ganjarannya berupa bogem di matanya oleh sopir truk tersebut. Tapi hal itu tidak membuatnya dirinya ciut dan berasa bangga. Looney sudah dianggap anak sendiri oleh orang tua Pikelet, makan di sana dan bahkan tidur di sana juga. Hampir setiap hari mereka jalan bersama hanya untuk menemukan hal-hal baru yang dianggap bisa membuat mereka senang. Saking gabutnya, Looney dengan berani mengejar mobil pickup yang melintas, lalu berpegangan pada mobil tersebut. Salah satu penumpang di mobil itu meminta Looney untuk melepaskan pegangannya, karena jika tidak, dia akan terjatuh. Dan benar saja, ujung-ujungnya mereka semua diangkut. Rombongan itu ternyata membawa mereka ke tepi pantai dengan ombak yang terus menggulung. Itu adalah pertama kali Pikelet dan Looney melihat orang berselancar. Pikelet merasa kalau olahraga itu sangatlah keren karena bisa menaklukkan ombak, seperti melihat orang menari di atas air. Akibat dari sana, Pikelet dan Looney juga ingin mencoba kesenangan tersebut. Mereka membuat papan selancar seadanya terbuat dari styrofoam. Mereka cukup menikmati selancar pertama mereka, namun mereka tidak puas karena papan yang mereka miliki tidaklah maksimal. Jadi Pikelet dan Looney mencari pekerjaan kecil-kecilan demi mengumpulkan uang supaya bisa membeli papan selancar bekas. Usaha mereka akhirnya tidak sia-sia. Mereka berhasil mengumpulkan beberapa uang dan membeli papan selancar pada orang yang menjualnya. Siang itu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi mereka berdua. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pria yang ternyata melihat aksi mereka di laut. Dia adalah Sando. Sando lantas menawarkan tumpangan dan juga menawarkan bantuan untuk menitipkan papan selancar mereka di rumahnya supaya tidak capek-capek membawanya. Rumah Sando tidak jauh dari pantai tempat mereka berselancar. Awalnya mereka ragu, tapi begitu sampai di sana, mereka melihat banyak papan selancar milik Sando. Beberapa kali Looney memanggil-manggil Sando, namun tidak ada yang keluar rumah. Begitu diintip, ternyata Looney melihat Sando sedang asik enak-enakan di siang bolong bersama seorang wanita. Esok harinya mereka kembali ke sana untuk mengambil papan. Namun mereka disambut seorang wanita bernama Eva yang tidak lain adalah istri Sando. Eva mengatakan kalau Sando sedang pergi ke Indonesia tidak lain untuk mencari ombak yang bagus. Namun mereka tidak peduli dan pergi berselancar. Hari itu ombak agak sedikit besar. Looney semakin terpacu, tidak ragu mengambil ombak besar yang datang padanya. Berbeda dengan Pikelet, untuk mengambil kesempatan dia berpikir sangat panjang sambil terlihat panik. Beruntungnya, dia bisa melakukan itu dan sedikit sombong pada Looney. Meskipun Pikelet sering bersama Looney dan pendiam, ternyata ada seorang perempuan yang suka dengannya bernama Queenie. Tanpa basa-basi, Queenie mengatakan cinta pada Pikelet sambil memegang lututnya. Pikelet dan Looney kini memiliki kegiatan yang baru dan menyenangkan. Hampir setiap hari juga mereka mendatangi Sando di rumahnya untuk mengambil papan. Tapi hari itu Sando akan ikut dengan mereka, sekalian mencoba papan baru. Dilihat dari cara berselancarnya, sepertinya Sando adalah peselancar yang berpengalaman. Dia sangat suka mencari ombak, meskipun jauh tetap akan didatanginya. Salah satunya adalah Indonesia. Ya, Pikelet dan Looney juga mulai menyadari kalau Sando adalah peselancar yang handal. Hal itu diperkuat saat mereka tidak sengaja menemukan beberapa majalah selancar tahun lawas dengan Sando sebagai cover majalahnya. Bahkan di tahun 60-an, Sando sudah menjadi seorang yang profesional. Tapi entah mengapa saat Sando kembali, dia malah marah-marah melihat Pikelet dan Looney menemukan majalah tersebut. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Saat Sando mengantar mereka pulang, dia memberitahukan untuk esok lusa mereka harus bersiap karena dia akan mengajak ke suatu tempat yang bagus untuk berselancar. Saat hari itu tiba, dia juga memberikan Pikelet dan Looney baju selancar dan itu membuat mereka sangat bersemangat. Untuk sampai ke sana mereka harus berjalan kaki beberapa menit. Tempat itu dinamakan Barney. Ya, nama Barney diambil dari nama ikan hiu putih besar yang ada di perairan tersebut. Beberapa kali hiu itu muncul dan sempat melukai peselancar.
Ombak besar mungkin masih bisa ditolerir, tapi ikan hiu adalah suatu kengerian yang berbeda. Rasa takut itu membuat Looney sedikit cemas, tapi dia memberanikan diri mengikuti Sando. Sementara Pikelet lebih mementingkan masa depannya. Sando yakin suatu hari nanti Pikelet akan berhasil menemukan keberaniannya. Dia terus mengajak mereka berdua untuk menemukan spot yang bagus sambil mempertimbangkan risikonya. Suatu hari Pikelet pergi ke rumah Sando untuk menemuinya, namun dia tidak ada. Pikelet malah terkejut dan terpana melihat Eva yang tertidur di kursi depan. Dengan hanya mengenakan daster tembus pandang, Pikelet berusaha untuk tetap tegar. Namun saat itu, dia menyadari ada bekas jahitan yang cukup panjang di lutut Eva. Eva lantas terbangun menyadari kehadiran Pikelet. Dia lalu mengatakan kalau Sando pergi dan akan kembali beberapa hari lagi. Setelah beberapa hari Pikelet akhirnya bertemu dengan Sando. Hari itu, lagi-lagi dia terkejut melihat foto Eva yang ternyata adalah seorang pemain ski yang cukup handal. Sayang, karirnya berakhir karena ia mengalami cedera serius di bagian lututnya. Sando akan mengajak Pikelet dan Looney untuk menaklukkan ombak besar yang akan datang di bulan berikutnya. Jadi selama itu mereka harus menunggu sambil mencari kegiatan lain. Sampai akhirnya waktu yang ditunggu telah tiba. Namun sayang, satu hari sebelum dimulai, Looney mendapat musibah. Ia terjatuh dari tangga hingga membuat tangannya cedera. Looney kesal karena tidak bisa ikut menaklukkan ombak tersebut. Dia ngambek dan mempersilahkan Pikelet dan Sando bersenang-senang. Seperti biasa, Pikelet susah untuk mendapatkan keberanian untuk memulai. Jadi, Sando punya sedikit trik supaya Pikelet bisa rileks dan menemukan keberaniannya. Ya, dengan begitu, Pikelet lebih berani dan berhasil menaklukkan ombak besar. Kesenangan Pikelet tampaknya membuat orang lain cemburu. Dari kejauhan, Looney hanya bisa melihat namun tidak bisa merasakan. Beruntung bagi Looney, tangannya sembuh lebih cepat dan ia menunjukkan kalau dirinya lebih baik dari Pikelet. Dan ya, semakin hari Looney semakin jauh meningkat. Pikelet tidak memiliki keberanian yang kuat seperti Looney. Beberapa kali sudah dia jadi Sando, namun ia masih belum berani mengambil ombak yang lebih besar. Ya, Looney memang terlihat lebih cocok dengan Sando yang lebih gila dalam hal-hal tertentu. Selain berselancar, Pikelet juga senang nongkrong di rumah Sando meskipun hari hujan. Tak lama setelah itu Eva datang dengan beberapa belanjaannya. Daripada bengong, Eva meminta Pikelet untuk membantu. Kedatangan Pikelet ke sana tampaknya harus dibayar kecewa. Eva mengatakan kalau Sando dan Looney pergi ke Indonesia mencari ombak yang bagus. Ya, Pikelet merasa kecewa karena dia tidak diajak. Mungkin Sando tidak mengajak Pikelet karena dia masih belum menemukan keberaniannya. Eva yang melihat itu juga tidak tega. Jadi dia mengajak Pikelet masuk kembali menghangatkan badan. Eva memberikan baju pada Pikelet sambil membukakan bajunya. Namun di sini dia merasakan sentuhan dan percik-percikan permantapan. Ya, itu adalah kali pertama Pikelet merasakan hal tersebut. Tentu saja, hal itu membuat Pikelet ketagihan dan terus mengunjungi Eva yang ditinggal Sando selama 2 bulan lebih. Sampai Queenie yang ingin mengajaknya untuk main juga ditolaknya. Pesona Eva mengalahkan cewek-cewek sekolah. Sampai suatu hari Pikelet melihat perut Eva yang sedikit menggembung. Namun Eva tidak mengakuinya. Entah itu bayi dari siapa, yang jelas sudah campur aduk. Eva lantas meminta Pikelet untuk tidak mengunjunginya lagi dan menyudahi kegiatan terlarang mereka. Pikelet lantas melakukan kekesalannya dengan pergi ke laut mencoba menaklukkan ombak besar. Ajaibnya, dia berhasil dan bahkan tidak merasakan rasa takut sedikit pun. Hingga akhirnya 2 bulan berlalu, Looney kembali dengan penampilan yang sedikit berbeda. Dia memberikan oleh-oleh sebuah jimat pada Pikelet dari Indonesia. Keesokan harinya saat pulang ke sekolah dia juga bertemu dengan Sando sambil memberikan berita penting. Sando mengatakan kalau dirinya sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Sungguh berita yang menggembirakan. Namun Pikelet tidak tahu harus senang atau sedih. Sando juga mengajak Pikelet esok hari untuk kembali berselancar. Namun saat hari itu tiba, dia malah menolak. Ya, Pikelet mengambil keputusan yang sangat besar. Dia tidak lagi ingin berselancar. Sejujurnya, dia masih takut jika harus bermain-main dengan ombak. Semenjak itu Pikelet tidak pernah lagi bertemu dengan Sando ataupun Looney. Sampai suatu hari, dia mendapat kabar tentang Looney yang tertembak di kepalanya. Looney berbisnis narkoba dan menjadi buron. Pikelet dan Looney akan selamanya menjadi sahabat yang abadi. Sementara Sando dan Eva pindah rumah. Setiap orang memiliki rasa takut dalam dirinya masing-masing. Namun bagaimana kita bisa mengolah rasa takut itu menjadi sebuah keberanian untuk memutuskan sesuatu. Itulah tadi alur cerita film Breathe. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan sampai jumpa.